Jumpa lagi dari BTV. UPS atau Uninterruptible Power Supply. Ya, alat yang satu ini adalah pahlawan untuk menyelamatkan kita di saat listrik padam. Siapapun yang bekerja dengan PC desktop pasti tahu seberapa menyakitkannya kalau apa yang kita kerjakan tuh hilang begitu saja karena listrik padam. Atau bahkan kalau mungkin hard disk atau device kita rusak gara-gara listrik padam tiba-tiba lalu nyala tiba-tiba ya. Nah, ini bisa berlaku untuk pelajar, mahasiswa, karyawan, pemilik tempat usaha, siapapun ya. Nah, UPS ini akan memberikan waktu untuk kita setidaknya untuk menyimpan file yang lagi kita kerjakan dan kemudian shutdown desktop kita, PC desktop kita secara proper, secara baik dan benar. Jadi apa yang kita kerjakan itu tidak hilang begitu saja dan PC juga tidak rusak. Nah, sebetulnya fitur yang satu ini dari UPS ini sudah fitur yang lama sekali ya, itu memang fitur dasarnya. Apakah itu semua masih relevan di zaman dimana sudah kebanyakan mulai pakainya laptop ya? Apakah UPS jadi makin tidak berguna? Atau ternyata UPS masih punya fungsi lain bahkan yang mungkin belum banyak diketahui atau belum banyak dipakai? Nah, hal-hal ini yang akan kita bahas dalam video kali ini. Oke, UPS. Ya, kita bisa lihat kalau produsen UPS itu masih terus menawarkan produk-produk mereka. Bahkan salah satu produsen UPS ternama ya, APC by Schneider Electric itu terus memperbarui jajaran UPS mereka dengan produk-produk yang baru. Ya, ini menandakan bahwa UPS ini masih tetap dibutuhkan. Bahkan menurut pengamatan kami, skenario di mana UPS dibutuhkan malah jadi makin banyak sekarang ini. Mari kita mulai dari fungsi dasar UPS, menyediakan daya yang bisa digunakan di kondisi darurat seperti saat listrik padam ya. Selain membuat kita mendapatkan waktu untuk menyimpan file pekerjaan kita dan mematikan PC desktop, ini juga bisa digunakan untuk hal lain. Misalnya kita bisa menggunakan UPS untuk memberikan daya ke modem dan router untuk internet kita ya. Jadi saat listrik padam kita masih bisa mengakses internet untuk beberapa waktu dari laptop, tablet atau bahkan dari smartphone kita. Ya tentunya dalam kondisi ya provider kita juga nggak mati listriknya ya. Kalau dia juga mati ya nggak bisa. Tapi kebanyakan provider itu punya backup sendiri, semacam UPS-nya sendiri ya. Nah misalnya kalau kita pakai UPS dari APC yang satu ini ya, yang masuk dalam seri Easy UPS BVX series ini. Perangkat ini bisa memasok daya sampai dengan 30 menit untuk perangkat dengan konsumsi daya sekitar 40 watt. Ya jadi harusnya mencukupi ya buat yang tadi ya. Kalau cuma untuk modem dan router internet bawaan ISP beserta wifi-nya yang seharusnya konsumsi daya rendah sekitar 15-20 watt, kita masih bisa internetan sampai 1 jam setelah listrik dipadamkan. Ya lumayan dong kalau gitu ya. Atau kalau kita punya TV misalnya 32 inci, umumnya konsumsi daya sekitar 40-an watt juga. Listrik padam kita masih bisa nonton sekitar 30 menit dengan menggunakan UPS terjangkau tersebut. Kan lumayan nih ya, kalau pas lagi ada final pertandingan bola atau MotoGP misalnya. Kan nggak seru ya kalau pas di menit-menit terakhir tiba-tiba mati lampu. Kita nggak tahu hasil akhirnya, iya nggak? Nah, ada juga opsi yang lebih besar. Kalau kita ingin pakai untuk waktu yang lebih lama, kita bisa pilih UPS dengan rating daya yang lebih besar. Kalau dari APC misalnya ada isi UPS BVX series yang lebih besar ini. Yang satu ini bisa memberikan waktu backup sampai 80 menit untuk penggunaan sekitar 40 watt. Atau bahkan yang versi yang satu ini ya, yang backupnya sampai 88 menit. Nah, terkait berapa daya maksimal yang bisa dipasok oleh UPS dan juga berapa lama waktu yang diberikan untuk backup ya, ini kita bisa ketahui umumnya dengan data yang diberikan dari produsen di spesifikasi produk. Untuk UPS dari APC ini, informasi waktu backupnya juga ada di kemasan produknya sih. Nah, UPS keluaran seperti Easy UPS BVX series ini juga punya port USB. Jadi kita juga bisa pakai untuk charging tablet atau smartphone kita. Nah, bagaimana dengan laptop? Apakah nggak butuh UPS lagi karena udah punya baterai kan ya? Dia seperti udah gendong UPS-nya sendiri. Sebenarnya nggak juga. Ada beberapa kondisi di mana pengguna laptop itu bisa diuntungkan dengan adanya UPS. Saat laptopnya misalnya belum terisi penuh baterainya dan listrik padam. Nah, si UPS bisa membantu melanjutkan pengisian baterai. Lalu, untuk laptop yang udah berumur dan baterainya udah lemah, dengan masang ke UPS kita nggak perlu khawatir baterainya akan habis dengan cepat sebelum kita sempat
tempat menyimpan pekerjaan kita dan mematikan laptop dengan benar. Kemudian untuk laptop yang high performance atau laptop gaming yang kencang-kencang itu ya, menghubungkan laptop ke UPS berarti saat listrik padam, laptop bisa tetap beroperasi di mode performa tinggi. Ya, kalian masih bisa hidup pakai baterai, tapi ya kalau nggak colok ke listrik kan performanya pasti akan diturunkan ya. Jadi performa tinggi masih tetap didapatkan setidaknya untuk beberapa menit ya. Misalnya nih ya, untuk laptop gaming kelas menengah dengan konsumsi daya maksimum sekitar 200 watt ya. Nah, dengan BVX 900 LIMS atau yang BVX 1200 LIMS, ini laptop seharusnya bisa tetap kita gunakan di performa tinggi sekitar 10-15 menit. Ini berguna, misalnya kita sedang main game AAA di laptop, kita bisa lanjutin game setidaknya sampai save point tertentu ya, tanpa ada penurunan performa yang membuat gamenya jadi tidak menyenangkan untuk dimainkan. Setidaknya dengan begitu kita bisa meneruskan progres dalam game kita dan mematikan laptop dengan benar tanpa khawatir baterai laptop kita habis terpakai sebelum kita selesai. Nah, perangkat lain yang penting juga pakai UPS adalah NAS atau Network Attached Storage yang akhir-akhir ini makin banyak digunakan. Perangkat ini juga umumnya dihubungkan ke UPS sehingga saat listrik padam kita masih punya waktu untuk mematikannya dengan benar. Ini akan membantu menjaga dan memastikan bahwa hard disknya itu tetap sehat di dalamnya. Ya, soalnya kalau matinya jeglek atau naik lagi itu kadang-kadang bisa merusak harddisknya. Lalu game konsol, ya ini juga bisa merasakan manfaat dari UPS. Kita bisa menghubungkan game konsol dan TV ke UPS sehingga saat listriknya padam, seenggaknya kita bisa mematikan konsol dengan baik dan benar. Dan bila memungkinkan, mungkin nih kita bisa cari save point terdekat lalu baru matiin konsolnya dengan baik dan benar. Untuk konsol next gen dengan TV 55 inci, seharusnya UPS yang versi 900 dan 1200 ini bisa memberikan kita waktu sekitar 5-7 menit. Nah, di luar PC dan gadget, kita juga bisa memanfaatkan UPS agar sistem CCTV, kamera yang di rumah atau di kantor, itu tetap nyala sekalipun listrik lagi padam, ya. Atau bisa juga untuk perangkat IoT. Nah, kalau untuk CCTV, ini terutama untuk CCTV yang menggunakan daya yang disuplai via kabel Ethernet. Kita bisa masang UPS pada switch-nya, ya, untuk menjaga CCTV tetap menyala meskipun listriknya padam. Nah, kalau di luar dunia teknologi ada juga yang memanfaatkan UPS ini untuk akuarium. Jadi, saat listrik padam, alat-alat pendukung akuarium ini tetap mendapatkan daya seperti untuk filter air, generator oksigen, dan mungkin penghangat air atau pendingin air ya, terserah yang manapun itu ya, itu masih bisa dijaga. Itu kalau untuk aerasi ya, itu bisa berjam-jam sebetulnya karena makan power itu kecil sekali sebetulnya. Ini penting banget karena dia bisa memastikan bahwa ikan-ikan itu tidak kehabisan udara saat listrik padam. Ini kan ya kadang-kadang listrik padamnya malam hari, lagi tidur nggak sadar gitu, tiba-tiba bangun ikannya udah ngambang semua. Nah, dengan adanya UPS ini itu bisa terjaga. Jadi sebenarnya untuk fungsi dasar dari UPS saja skenario penggunaannya bisa banyak banget, masih banyak lagi yang bisa kita lakukan lah, kita jaga di situ. Tapi ada fungsi penting lain yang mungkin kalian belum tahu. Yang tadi itu kan fungsi dasarnya. Di luar fungsi dasar tersebut, UPS itu juga pada umumnya punya fungsi lain yang bisa mengamankan perangkat elektronik yang terhubung dari masalah seperti tegangan listrik yang tidak stabil atau melonjaknya tegangan listrik tiba-tiba. Ya, UPS dengan harga terjangkau seperti yang Easy UPS BVX series dari APC ini itu dibekali dengan AVR atau Automatic Voltage Regulator. Jadi voltasenya pun bisa dijaga. Saat tegangan listrik yang masuk ke UPS terlalu rendah atau terlalu tinggi, selama masih ada di rentang yang bisa ditangani oleh AVR, maka tegangan secara otomatis akan disesuaikan. Sehingga perangkat yang terhubung ke UPS tetap mendapatkan tegangan yang stabil di kisaran 230 volt. Sementara saat terjadi power surge ya, atau tegangan listrik naik yang masuk ke UPS tiba-tiba itu melebihi batas aman misalnya, terutama yang di luar rentangnya si AVR ini, maka UPS ini bisa secara otomatis beralih ke baterainya. Iya, jadi perangkat yang terhubung ke UPS ini jadi lebih aman dari kemungkinan rusak akibat melonjaknya tegangan listrik. Ini tentunya berguna bukan cuma untuk PC aja, tapi untuk berbagai macam perangkat elektronik lain, khususnya yang memang tidak mendukung rentang tegangan input yang luas banget. Jadi mungkin punya TV yang canggih di rumah, tapi nggak mau cepat rusak, bisa pasangan beginian, lebih stabil juga jadinya. Nah, dari tadi kita bahas dia bisa menjaga supaya kita bisa nge-shutdown PC atau perangkat lainnya secara manual ya.
Tapi yang kita dapatkan itu kan sebetulnya adalah waktu untuk menyimpan file yang kita kerjakan dan matikan PC untuk PC desktop ya. Lalu bagaimana kalau listriknya padam sementara kita lagi tidak di dekat PC? Nah, kalau tadi cuma buat aerasi doang mungkin bisa tahan berjam-jam. Kalau buat PC nggak akan bisa tahan segitu lamanya ya. Mungkin lagi download gitu tiba-tiba listriknya padam. Nah, kalau listrik padamnya terlalu lama melebihi waktu backup dari UPS, tetap saja PC desktop kita akan mati, ya nggak? Nah, UPS ini sebenarnya ada juga yang bisa memerintahkan PC desktop agar melakukan shutdown sebelum daya baterainya habis. Memang adanya sih bukan di kelas yang basic ya. Perusahaan UPS ternama biasanya punya produk dari kelas yang lebih tinggi lagi ya, dengan fitur yang lebih banyak, termasuk bisa memerintahkan PC untuk melakukan shutdown itu. Misalnya nih, dari lini APC ini ada Back UPS BX Series ya. UPS dari lini ini bisa dihubungkan ke PC melalui USB. Dan dengan aplikasi pendukung, UPS ini bisa mematikan PC desktop dengan memerintahkannya untuk melakukan shutdown. Kita bisa mengatur apakah PC akan otomatis shutdown setelah berapa menit atau ketika daya baterai di UPS sudah hampir habis. Selain pengaturan tersebut, di aplikasi pendukung milik APC yang disebut sebagai PowerShoot Personal Edition, ada juga pengaturan voltase cut-off untuk perlindungan dari power surge. Saat tegangan listrik ada di atas angka itu, UPS akan otomatis beralih ke daya dari baterai. Ada juga beberapa informasi yang bisa kita dapatkan terkait penggunaan UPS di aplikasi ini, seperti daya aktual yang digunakan serta prediksi waktu backup yang tersedia. Lalu ada juga informasi KWH yang digunakan beserta dengan perkiraan biaya listrik bulanan untuk perangkat-perangkat yang dipasang ke UPS. Ya, itu adalah salah satu fungsi tingkat lanjut yang bisa didapatkan dari UPS rumahan. UPS rumahan? Ya, tapi yang memang kelasnya kelas atas ya. Menariknya, saat kami menghubungkan kabel USB ini dari UPS ke NAS yang kami gunakan, kebetulan kami pakai NAS Synology, NAS tersebut bisa mengenali UPS dengan baik. Nah, di sini kita mendapatkan fungsi untuk memerintahkan NAS untuk melakukan shutdown saat terjadi listrik padam. Ini bahkan bisa digunakan tanpa perlu software tambahan, langsung dari komunikasi antara UPS dengan NAS via USB aja. Jadi NAS kita bisa aman walaupun kita tinggal keluar kota, keluar negeri sekalipun mau lama gitu nggak ada masalah. Kalau listriknya padam, ya udah nanti akan di shutdown NAS-nya. Jadi hard disk-nya aman. Memang beberapa produsen NAS ternama sudah bekerjasama dengan APC untuk fungsi yang seperti ini ya. Dan memang perangkat-perangkat UPS dari brand yang satu ini sering banget direkomendasikan untuk digunakan bersamaan dengan NAS juga. Nah, kurang lebih seperti itu ya kegunaan dari UPS di era sekarang ini, di tahun 2022 ini ya. Oh ya, itu kita baru membahas fungsi yang ada di UPS kelas rumahan doang loh, kelas rumahan. Masih ada UPS untuk kelas berbeda yang punya fitur lain, bahkan ada yang bisa memerintahkan beberapa perangkat sekaligus untuk shutdown ketika terjadi listrik padam. Ini berlaku juga untuk NAS, bukan cuma untuk PC aja. Perintah untuk shutdown ini bisa dikirimkan bukan lewat USB tapi bisa lewat jaringan lokal ya. Jadi ada juga UPS yang bisa terhubung ke jaringan lokal seperti itu. Oh ya, Back UPS BX Series yang tadi sempat kami sebutkan itu juga punya port Ethernet. Tapi ini fungsinya bukan untuk menghubungkan UPS ke jaringan lokal ya. Ini adalah port data line protection untuk surge protection. Jadi kita bisa pasang kabel Ethernet dari modem router atau modem router WiFi ya yang dapat dari ISP itu ke port ini baru dilanjutkan ke router di dalam rumah. Jadi misalnya perangkat jaringan milik ISP ada yang terkena power surge atau kena petir, itu tidak akan merusak router dan perangkat-perangkat yang terhubung dalamnya karena surge-nya bisa dihentikan oleh si UPS ini. Canggih ya. Nah, jadi menarik ya UPS ini bukan cuman sekedar untuk battery backup doang buat PC desktop. Setelah tahu beberapa skenario penggunaan UPS, apakah kalian jadi tertarik untuk memiliki sebuah UPS? Nah, kalau tertarik tapi masih bingung harus beli UPS tipe apa untuk kebutuhan kalian, ada fitur bantuan yang biasanya disediakan oleh perusahaan UPS. Misalnya untuk APC ada tools UPS selector yang tersedia di situs resmi mereka. Kita bisa memilih perangkat apa yang akan dihubungkan ke UPS. Tools ini akan menampilkan beberapa UPS yang cocok untuk kebutuhan kita beserta perkiraan backup time-nya itu bisa berapa lama. Jadi tinggal cek aja UPS mana yang menawarkan fitur yang sesuai dengan keinginan kita, mana yang paling mendekati dengan dana yang udah disiapkan tentunya. Gampang kan?
Oke, jadi UPS ini ternyata bisa memiliki beragam fungsi dan fitur. Pertanyaannya kembali lagi adalah, apakah kita membutuhkan UPS? Jawabannya ada pada diri kita sendiri tentunya. Sejauh mana kita menilai perangkat elektronik yang kita gunakan? Sejauh mana kita menghargai nilai dari kenyamanan pakai perangkat kita? Dan yang paling penting lagi, seberapa besar nilai data kita? Karena UPS akan membantu memastikan keamanan data produk elektronik hingga batas tertentu, bahkan bisa menjamin kelangsungan fungsi dari perangkat yang kita pakai. Oke, sekian dulu pembahasan teknologi terkait UPS di video kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembahasan teknologi berikutnya. Saya Deddy Irfan, jaga TV TV.